Selamat datang di AR Channel. Di video pertama kita kali ini, kita mau membahas tentang ceker, cerita kenakalan remaja. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan saya sendiri, Asep Priyatna, bersama abang kita ini, Afri. Kita mau bahas tentang remaja nih, Bang. Kenakalan remaja, tentang tawuran aja kali ya, pertama-tama ya. Tapi sebelum jauh ke tawuran, saya boleh tahu nggak cerita abang waktu sekolah? Kalau Dulu gimana? masa sekolah, ya walaupun kita nggak pernah tawuran ya, tapi kita pernah nakal lah ya, buat kata bolos ya pastilah itu. Cuman kan kita ambil baiknya gini, dari pengalaman itu mungkin buat anak SMP yang sekarang atau anak SMK yang sekarang, ya sayang kalau misal kayak tawuran ataupun bolos ataupun itu, sayang banget. Kenapa? Orang tua itu udah membiayain kita buat sekolah untuk kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang benar-benar ada manfaatnya, berguna buat bangsa, negara, buat keluarga. Intinya gitu aja sih. Iya, apalagi orang tua juga pasti mati-matian ya, Pasti buat ngebayar biaya sekolah, kuliah juga. Nah terus abang nggak pernah tawuran nih? Kalau nggak pernah tawuran, Ikut-ikutan memang nggak gitu? pernah tawuran, tapi pernah ngikut. Nah, Ikut. kenapa hari ini kita bahas tawuran? Karena ini di Depok ini lagi booming. Itu yang pala diculik ya kan, kita ngeliat. Terus yang ditusuk, itu yang di Bojonggede juga ada, ternyata masih orang Depok juga. Cuman kita ambil apa sih keuntungan dari tawuran? Gitu. Sebenarnya tawuran itu nggak ada untungnya. Satu, kita merasa diri kita hebat ngebela sekolah kita, bukan dengan cara itu. Kan ada futsal, ada yang lomba-lomba lain, itu kan dapat nilai yang bagus juga. Kan kalau tawuran, satu, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan orang tua. Udah gitu kalau udah masuk penjara, orang tua pasti dituntut dengan uang. Itu makanya buat anda yang sekolah masih SMP atau SMK, ya ngapain sih ikut tawuran? Tawuran itu nggak ada untungnya, itu bang. Ini kan kita mengejar masa depan, mengejar cita-cita kita. Selagi ada umur, selagi masih ada napas, selagi kita masih bisa memegang dengan kedua tangan hidup, gunakan sebaik-baiknya. Ya berarti lebih baik kita ngadu skill lah gitu ya. Oke. Ketimbang tawuran. Nah, kalau menurut Asep gimana nih pandangan Asep? Kan tadi pandangan aneh. Gitu. Kalau pandangan saya sih, dulu juga waktu zamannya sekolah pernah sih ikut tawuran, cuman bukan tawuran sekolah, tawuran antar kampung dulu. Ikut-ikutan main lempar batu doang sih. Cuma antar kampung kan apa ya, konfliknya ya cuma karena wilayah kali ya. Dia bisa kayak jadi gitu sih. Yang nggak berkepanjangan. Kalau sekolah kan yang kita tahu kayak dendam. Berkepanjangan gitu, dari adik-adik dari kakak kelas terus turun ke adik kelas gitu, sampai generasi yang ya mungkin bisa satu dekade bisa jadi kan. Itu kan tadi kenakalan gua nih. Kalau kenakalan itu di sekolah gimana tuh? Oh, gue punya bang, kayak yang masalah rokok tadi tuh ya. Gue pernah ngerokok di depan sekolah tuh ada warung. Gue ngerokok pas pulang sekolah. Nggak lama guru lewat, gue ditunjuk satu-satu tuh, besok kayak gitu. Besoknya gue disuruh ngerokok satu slop. Wah, enak dong itu. Wah, bibir gue panas banget itu. Ada gue berapa ya, berlima gue rokok, satu mulut itu rokok ada 4. Gitu parah dah. Nah terus ada lagi berantem sama teman juga gara-gara cewek sih. Biasa sih itu kalau gara-gara cewek. Nah terus ada lagi berantem memang cewek itu masalahnya apa itu? rebutan cewek. Biasa remaja itu mah. Nah ada lagi tuh guru waktu pelajaran olahraga. Jadi guru nih ngejelasin, temen gue nggak paham, temen gue digampar. Nah temen-temen yang lain balik ngegampar dong guru itu. Akhirnya guru itu dikeluarin gitu sih. Nah tadi kan kenakalan sekolah tuh ya. Oke.
sekarang gue mau tahu nilai lu waktu sekolah gimana tuh? Wah, masih mending dulu kayaknya. Cuman kalau gue nilai gue itu, emang gue gak pernah bolos. Cuman kalau bolos paling bolos beberapa kali lah. Itu bisa dihitung lah, 2 atau 3. Cuman nilai sekolah gue yang paling anjlok itu MTK. MTK itu nggak ada 7, 5. 5 itu udah pasti rata-rata zaman gue sekolah itu merah. Merah 5 mah. Nah bahasa Indonesia gue itu 6. Nggak ada yang 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Tapi dengan nilai itu lulus, alhamdulillah. Lulusnya itu bener-bener di rata-rata. Nggak ada sogokan ya. Kalau gue menurut nih, karena apa adanya gitu. Ya apa yang lagi ijazah gue sihkan karena gue belum bisa ngambil. Loh, aslinya. Cuma kalau fotokopian ada. Nilai paling aslinya masih di sekolah. Masih di sekolah. Sampai sekarang. Dari SD, SMP, ya gue putus sekolah SMP. Nah itu nilainya nggak ada yang 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Dari SD begitu, sampai SMP begitu juga. Lulus. Tapi lulus terus. Lulus. Karena gue kan mukanya ya tahu dah lo yang lihat gue gimana. Nah kan gue pengen nanya nih, nilai lu ya pasti bagus lah nilai lu mah kan. Enggak juga. Gue paling ahlinya di bidang bahasa gue paling gede bahasa Indonesia. Kalau untuk apa ya, pelajaran-pelajaran yang di UN tuh ya, kan bahasa Indonesia MTK sama IPA. MTK jelas paling kecil, rata-rata anak cowok pada malas ya MTK. MTK paling kecil, bahasa Indonesia sih. Cuma setelah sekarang mengalami apa ya, dunia pekerjaan, kayaknya nilai-nilai begitu nggak terlalu penting dah. Terlalu penting. Karena perusahaan itu nyarinya ya skill. Pembahasan kita udah lumayan panjang nih bang. Sekarang kayaknya udah di akhir acara. Gue mau nanya kesan dan pesan lu untuk generasi berikutnya yang mau sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah, itu gimana? Pesan dan kesan yang... Kalau gue jujur ya, gue nggak ngerti kesan, tapi gue taunya pesan. Pesan itu gue pengen tanya lu, kesan itu kayak gimana sih? Kesan itu lebih kayak ke apa ya? Memori kali ya? Memori ya? Kenangan. Oh kalau kesan tuh, kesan oh ya. Kalau kesan gue sih, kalau menurut gue, seburuk-buruknya lu jangan pernah malu kalau berbuat baik. Pertama itu sama diri sendiri ya. Itu kesan gue. Kalau pesan gue buat anak SD, buat ke SMP, selagi ada orang tua, pertama sayangin orang tua. Itu. Dan jauhinlah hal-hal buruk sekecil apapun. Kalau misalnya lebih buat hal-hal buruk sekecil apapun, semakin kecil lu kumpulin bertahun-tahun itu semakin besar buruknya. Yang buat anak SMP, ya bukan gua sok suci atau sok benar. Menurut gua belajar yang rajin, ya main seperlunya. Kita ambil perjalanan di pergaulan. Tapi kita punya teman atau sahabat nggak baik, jangan diikutin. Kita cukup tahu, jadilah diri sendiri, nggak usah jadi orang lain. Itu yang buat anak SMP, buat anak SMK, buat lakinya khusus yang so jagoan lah. Orang tua lu kan nyari duit sumber. Ada yang tukang bangunan, manjat tuh di genteng panas-panasan. Masa lu mau sia-siain perjuangan ayah lu, dan lu mau sia-siain perjuangan ibu lu? Ya pesan gue itu buat anak SMK, ya kalau bisa sekolah yang rajin, kejar cita-cita. Jangan sia-siain waktu, karena kita nggak akan pernah tahu waktu kita akan diambil sama Tuhan atau Allah. Kita nggak pernah tahu, kita mati kapan kita nggak pernah tahu. Makanya kenapa penyesalan itu ada di akhir? Kalau penyesalan ada di awal, semua orang berbuat taubat kan. Dari saya sih kalau buat anak kuliahan, apa ya anak kuliahan, karena gue pernah kuliahan kali ya. Kalau buat anak kuliahan ya pokoknya doa yang terbaik dah buat lo juga. Jangan contohkan buat anak SMK yang nggak baik. Pesan gue itu aja sih. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like sama subscribe. Untuk yang punya saran boleh tulis di kolom komentar. Sama kalau ada yang ingin berbagi cerita atau pengalaman, boleh DM di Instagram kita, nanti ada di deskripsi. Sama, oh ya, gue juga punya channel YouTube tentang situasi komedi.
kalian boleh saksikan, nanti linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa di like juga ya, sama subscribe, ditonton juga video-videonya, pantengin terus ya. sama jangan lupa saksikan next video kita yang selanjutnya, karena mungkin bakal ada pengalaman dari orang luar. Sekian dari saya, Asep. Ajoy. Jangan takut untuk berubah, lakukan. Pantang mundur satu langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.